Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azani. Saya dari kelas 1C, jurusan PGMI, Universitas Islam Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Apa sih individu? Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Individu sebagai makhluk yang utuh dan khas. Pengkajian tentang manusia atau individu pada awalnya telah dilakukan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Mereka berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata, konkret, dan tidak kekal. Sedangkan aspek psikis, rohani, atau jiwa merupakan aspek individu yang sifatnya abstrak, imaterial, dan kekal. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama pikir atau kognisi yang berlokasi di kepala, yang kedua kehendak yang berlokasi di dada, yang ketiga keinginan yang berlokasi di perut. Pembagian jiwa oleh Plato ke dalam 3 aspek ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan trikotomi atau 3 dalam 1. Selanjutnya, pengkajian tentang jiwa dilanjutkan oleh Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pendapat Aristoteles berbeda dengan gurunya. Dia tidak membagi jiwa ini ke dalam 3 aspek, melainkan menjadi 2 aspek saja. Yang pertama, kognisi disebut juga sebagai gejala mengenal yang berpusat pada pikir. Yang kedua, konasi disebut juga gejala menghendaki yang berpusat pada kemauan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu. Manusia lahir sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Secara biologis, manusia lahir dengan kelengkapan fisik tidak beda dengan makhluk hewani. Namun secara rohania sangat beda dengan makhluk hewani apapun. Jiwa manusia merupakan satu kesatuan dengan raganya untuk selanjutnya melakukan aktivitas atau kegiatan. Kegiatan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh jasmaninya saja, tetapi juga aspek rohaninya. Manusia mengerahkan jiwa raganya untuk melakukan kegiatan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, yaitu individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat sehingga dapat menetapkan kenyataan interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan lainnya. Yang terakhir, individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu lainnya yang berada dalam kelompok yang sama. Selanjutnya yaitu ada kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interrelasi sosial, serta organisasi antar anggota. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Selanjutnya itu ada karakteristik kelompok. Dari Prayitno dan Forsty menyebutkan faktor-faktor pengikat dalam suatu kelompok antara lain yang pertama, terjadinya interaksi antar orang-orang yang ada di dalam kumpulan atau kerumunan itu.
Yang kedua, terbentuknya ikatan emosional antar anggota kelompok sebagai pernyataan senasib, seperjuangan, dan kebersamaan. Yang ketiga, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya, terjadi suasana mempengaruhi dan terpengaruh antar anggota kelompok sehingga menimbulkan suasana ketergantungan antar anggota. Selanjutnya yaitu adanya kepemimpinan atau leadership yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu norma yang diakui dan diikuti secara penuh oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kelompok. Jenis-jenis kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kedua, kelompok sosial dan kelompok psikologikal. Yang ketiga, kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan. Dan yang terakhir, kelompok formal dan kelompok non-formal. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dalam dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yaitu manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Dan yang kedua yaitu bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Dan yang terakhir menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya pembagian masyarakat. Pembagian masyarakat di sini cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam. Yang pertama, masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya. Ke dalam kelompoknya bersifat Gemeinschaft, keluar bersifat Gesellschaft. Dan yang kedua yaitu masyarakat merdeka yang terbagi dalam 2. Yang pertama, masyarakat alam yaitu terjadi dengan sendirinya suku, golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana, sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tidak mudah berhubungan dengan dunia luar, umumnya bersifat Gemeinschaft. Yang kedua yaitu masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan atau keagamaan, antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagainya, umum bersifat Gesellschaft. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.